Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariza Eka Dharma Subagio, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempertunjukkan video UKIN dengan materi diagnosa sistem pengapian elektronik. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat semua ya. Ya. Baik, sebagai rasa syukur kita terhadap yang telah sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Biar lebih semangat lagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin memberikan yel-yel. SMK? Bisa. Skemo? Hebat. TKR? Jos, ya, kita berikan aplaus ke kelas TKR 2. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian melakukan presensi di link atau barcode yang sudah ada di depan. Hari ini kita akan membahas materi mengenai diagnosa kerusakan dan perbaikan pada sistem pengapian elektronik. Nah, sebelumnya saya mengingatkan sedikit ke kalian bahwa kita itu dalam hidup memerlukan yang namanya kejujuran. Ya, kejujuran itu akan sangat penting untuk kita junjung dan kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, karena ada beberapa manfaat dari kejujuran tersebut yang antara lain tidak hanya kita saja yang mendapatkan manfaatnya, tetapi orang lain juga akan mendapat manfaatnya, ya kan? Nah, melakukan pembelajaran diagnosa sistem pengapian elektronik. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran yang akan nantinya harapannya kalian bisa kuasai. Yang pertama adalah kalian di sini setelah mempelajari pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan gejala kerusakan sistem pengapian elektronik. Ya, yang pertama adalah menjelaskan gejalanya. Jadi kalian tahu gejalanya apa. Jangan sampai kalian bisa memutuskan itu businya apa yang mati atau koilnya yang mati, tapi gejalanya tidak tahu. Ya, semua penyebab kerusakan atau kerusakan yang terjadi di kendaraan itu ada gejalanya. Kemudian yang kedua, menganalisa kemungkinan penyebab kerusakan sistem pengapian elektronik. Kemudian yang ketiga adalah menentukan prosedur pemeriksaan. Dan yang keempat, menentukan prosedur pengujian. Jadi ditentukan dulu pemeriksaannya bagaimana, pengujiannya bagaimana. Setelah itu baru melakukan pengujian sistem pengapian elektronik dan melakukan pemeriksaan. Tidak. Baik. Nah, nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama ada definisi diagnosa, kemudian nanti alur berpikir diagnosa dan perbaikannya melalui diskusi, kemudian yang ketiga adalah merumuskan uraian masalah sama dengan diskusi juga. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan kemungkinan penyebab melalui diskusi dan praktek. Dan yang kelima adalah proses diagnosanya sendiri. Nanti kalian akan praktek di mobil dan melakukan pengujian koil. Dan yang keenam nanti evaluasi. Nah, evaluasinya nanti melalui presentasi dan mengerjakan tes formatif. Dan yang ketujuh adalah tes formatif itu sendiri. Kemudian, nah sebelum kita masuk ke materi, nah saya ingin melihat perkembangan kalian, pemahaman kalian, prior knowledge kalian, pengetahuan awal kalian mengenai diagnosa sistem pengapian elektronik. Nah, silakan kalian bisa kerjakan pretestnya dengan menggunakan men-scan barcode yang ada. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri, jangan mencontek.
pretest yang sudah kalian kerjakan di sini rata-rata skornya yaitu adalah 26,3. Masih sangat jauh dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalian harus lebih memperhatikan dan lebih memahami kembali materi yang nanti akan kita pelajari bersama. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Selanjutnya nanti silakan kalian buat kelompok belajar, satu kelompok berisikan 5 siswa. Baik, kemudian kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini kita pelajari terlebih dahulu apa itu diagnosa. Ya, diagnosa adalah prosedur yang perlu dilakukan untuk menemukan kerusakan atau permasalahan pada kendaraan sebelum dilakukan perbaikan. Ya, sama seperti dokter, yaitu adalah pendekatan ilmiah dan trial error. Nah, sebelum kita masuk ke diagnosa ini, saya ingin bertanya sedikit mengenai materi kita sebelumnya, yaitu mengenai perawatan sistem pengapian elektronik. Nah, mungkin ada yang masih ingat ya, saya beri pertanyaan beberapa. Nah, yang pertama pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis sistem pengapian elektronik. Ada yang bisa menjawab? Terformat, terus Oke. di distributor ignition. Ya, distributor less ignition. Baik, kita berikan aplaus ke Mbak. Nah, Mbak Melani. Nah. Ya, betul sekali, Mbak. Jadi sistem pengapian elektronik itu ada. Kan, Mas Ilham. Bisa? Ya, bisa tolong bantu saya untuk mengoperasikan media ini? Ya, silakan, Mas. Baik. Ini kita menggunakan coil yang sama dengan yang kemarin ya. Ada berapa kaki, Mas, coilnya? 3. 3. Ketika 5 voltnya terputus, maka akan terjadi percikan bunga api pada busi sebagai akibat dari induksi mutual pada kumparan sekunder. Ya, baik, kita berikan aplaus lagi ke Mas Ilham. Ya, silakan bisa kembali, Mas. Selanjutnya. Nah, nanti alur berpikir kalian ketika mendiagnosa ada 7. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi gejala. Kemudian yang kedua adalah menganalisa kemungkinan penyebabnya. Ya. Nah, komponen mulai dari baterai, fuse, kunci kontak, ECU sampai ke busi. Nah, di sini mungkin ada yang pernah mengalami masalah karena kita nanti akan melakukan diagnosa ya. Diagnosa dimulai dari sistem pengapian elektronik. Mungkin ada yang punya mobil. Ada? Ya. Silakan Mas Khairun berdiri, Mas. Bisa diceritakan pengalamannya? Ketika saya berpergian dengan ayah saya, waktu malam hari tiba-tiba mobilnya mogok, Pak. Ya. Lalu dicek dulu businya nggak ada percikan bernyala. Oke. Kemudian nanti ada sensor yang juga bentuknya kecil. Nah, dari komponen-komponen yang kecil ini, nah kita bisa ambil pelajaran bahwa semua komponen ini punya berperan penting ya kan. Nah, ini juga bisa kita ambil pembelajaran mengenai kerjasama dalam kelompok. Jadi besok ketika kalian di masyarakat mungkin atau di kehidupan dalam pekerjaan, kalian itu punya peranan penting dalam lingkungan kalian, ya kan. Jadi ketika salah satu dari komponen itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik, apa yang terjadi? Ya, keseluruhan sistem akan terpengaruh. Nah, itu makanya dari hal tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa kerjasama tim itu penting. Ya, kita harus bisa menjalankan peran kita, fungsi kita agar keseluruhan sistem, keseluruhan lingkungan atau mungkin di tempat kerja besok atau mungkin di masyarakat itu tidak akan terganggu. Bisa ya kan? Berakibat dari beberapa komponen
tadi ya. Nah, selanjutnya, mari kita simak video berikut mengenai permasalahan yang terjadi di kendaraan. Rincian gejala yang terjadi pada kendaraan. Nah, silakan disimak video. Mari kita coba starter mobilnya. Ya. Apa yang terjadi? Malfunction indikator lamnya menyala. Ya. Ya, suaranya seperti itu. Pada fase ini, nanti di sini adalah fase merumuskan uraian masalah dan merinci gejala kerusakan. Nah, kalian identifikasikan dan diskusikan gejala yang terjadi pada kendaraan, pada LKPD. Setelah ini saya bagikan LKPD, silahkan kalian diskusi dalam kelompok dengan mengakses sumber belajar yang sudah saya berikan. Kemudian kalian tuangkan dalam LKPD yang pertama, yang kembali lagi dengan fishbone chart. Nah, nanti kemudian ketika presentasi, kalian presentasikan di sini, kalian tuliskan dengan menggunakan media di sini. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau Mbak Siska dan Mas Khairon itu menuliskan permasalahan kemungkinan penyebabnya. Di sini saya menyoroti kemungkinan penyebabnya karena gejalanya pasti sama, ya kan? Nah, di situ ada busi, koil pengapian, sensor CMP dan kabel. Jadi kelompoknya Mbak Siska ini menaruh perhatian pada busi, koil pengapian, sensor CMP dan diskusi kelompok kami. Kemungkinan penyebab koil pengapian, karet pelindung rusak, kumparan putus. Yang kedua, busi mati, celah tidak sesuai aspek. 3. Sensor CKP, sensor rusak. 4. Kabel ke koil putus. Ya, kita berikan aplaus dulu ke kelompoknya Mas Hani. Yang sedikit berbeda dengan kelompok tadi ya. Karet pelindung rusak dan kumparannya putus. Ya, karet pelindungnya rusak dan kumparan putus. Ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Nah, ini jadi nanti kita lihat kemungkinan penyebabnya yang betul yang mana. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi untuk saya konfirmasi ya. Jadi dari gejala tadi kita bisa lihat kemungkinan penyebab kerusakannya sama. Masih dari komponen-komponen sistem pengapian elektronik tersebut. Itu mengembangkan kemungkinan penyebab dengan menganalisa prosedur pemeriksaan. Nah, identifikasi dan diskusikan prosedur pemeriksaan berdasarkan penyebab yang telah diidentifikasi. Jadi sekarang silakan kalian buka LKPD yang kedua. Nah, kalian lihat di situ ada tabel gejala, kemungkinan penyebab dan cara pemeriksaannya. Silakan kalian tuliskan di situ cara pemeriksaannya sekaligus cara pengujiannya. Jadi nanti bisa kita langsung presentasikan pemeriksaan dan pengujian.
Sudah selesai? Ya. Ya, sudah selesai. Baik, kita lanjutkan untuk presentasi kemungkinan penyebab mengenai cara pemeriksaannya dan cara pengujian. Silakan. Tadi yang belum kelompok Mas Taufik. Ya, silakan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gejala mesin bergetar atau pincang, kemungkinan penyebab busi, pemeriksaan dengan injection part test, pengujian menggunakan injection part test, koil pengapian, pemeriksaan dengan pengujian koil, pengujian menggunakan injection part test. Cor CMP, cara pemeriksaan dengan multimeter dan pemeriksaan scanner. Kemungkinan penyebab kabel, pemeriksaan dengan multimeter dan pemeriksaan scanner. Ya, baik. Sudah? Ya, kita berikan aplaus ke kelompoknya Mas Taufik. Untuk mengenai sistem pengujian atau pengujian sistem pengapian elektronik yang tadi telah dijelaskan oleh kelompok Mas Taufik, ya, ada 3 jenis pemeriksaan atau pengujiannya. Nah, yaitu pengujiannya yaitu menggunakan special test atau menggunakan scanner, diagnostic scanner, bisa menggunakan ignition spark test. Nah, nanti digunakan di mobil, dan juga yang terakhir ada ignition coil test. Nah, nanti ke pemeriksaan ini saling terkait. Jadi nanti apabila sudah dilakukan yang satu, bisa melakukan nanti yang fase selanjutnya, yaitu mengetes kemungkinan penyebab. Nah, sekarang kalian nanti akan melaksanakan prosedur pemeriksaan. Nah, yaitu melakukan prosedur pemeriksaan berdasarkan lembar kerja yang telah dibuat. Jadi tadi kalian sudah melakukan identifikasi ya, menganalisa cara pemeriksaannya bagaimana, pengujiannya bagaimana, kemudian kalian sekarang mulai praktek di kendaraan. Jadi kendaraan ini sudah saya trouble sesuai dengan video tadi. Nah, nanti silakan kalian bisa tuangkan apa yang telah kalian tadi analisa dan diskusikan, kemudian nanti dilakukan di mobil. Kalian temukan penyebabnya kira-kira apa yang terjadi di situ. Baik, sebelum kita melaksanakan praktik, ada yang mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Rizal. Suatu kendaraan mengalami kerusakan setelah diperiksa, ternyata tidak ada tegangan dua transport. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya, baik. Kita berikan aplaus dulu ke Mas Rizal. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, suatu gejala ya Mas, gejalanya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada tegangan yang masuk ke dalam koil. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab. Saya, Pak. Ya, Mas Hani, silakan. Yang perlu dilakukan adalah meruntut pemeriksaan dari koil pengapian hingga ke baterai. Oh ya, kita berikan aplaus ke Mas Hani karena telah berani menjawab. Ya, betul sekali. Jadi ketika tidak ada tegangan yang masuk ke koil, nah maka baik. Untuk pertanyaannya adalah, nah, silakan diamati dulu gambar wiringnya. Nah, ketika kita sedang melakukan perbaikan, misalnya diagnosa pemeriksaan pada sistem pengapian elektronik. Nah, di situ kita ibaratnya kita tidak tahu wiringnya mobil atau kendaraan tersebut. Nah, kita bisa tahunya terminal-terminalnya bagaimana? Apabila misalnya kita mau ngecek koil tersebut, ini tegangannya mana, kemudian negatifnya mana, kemudian triggernya gimana. Nah, itu kalau kita tidak tahu wiringnya, kita misalnya tidak punya wiringnya, itu kita yang bisa tahunya dari mana? Kita, Saya, Pak. Ya, Mbak Siska, silakan. Yang pertama, melihat kabel-kabel pada koil. Kabel yang berwarna sama tersebut adalah terminal positif dan negatif. Untuk mendeteksi pin positif dan negatifnya bisa dengan menggunakan multimeter pada soket yang dari ECU. Oh ya, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Siska. Ya, benar. Jawaban dari Mbak Siska tadi betul ya. Jawabannya adalah, kita lihat saja warna kabelnya. Warna kabelnya itu untuk tegangan masuk. Pengalaman jangkauan kerat. Mengisi terlebih dahulu job sheet yang atau LKPD yang telah tadi saya berikan. Seperti itu ya. Ya. Jangan lupa peralatannya disiapkan dulu, kemudian nanti cover-covernya dipasang. Seperti itu, bisa dibubarkan. Siap, Bro.
Tanpa penghormatan, berjalan. Tes. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan panduan buku manual ya. Ya, kemudian nanti diperlihatkan apa namanya ketika hasilnya. Silakan. Apa yang terjadi dengan koilnya? Tidak membersihkan bunga api. Diulangi. Tidak terjadi percikan bunga api. Padahal ini rangkaiannya sudah sama dengan yang ada di buku manual. Jadi berarti bisa diberikan kesimpulan bahwa koilnya terjadi kerusakan. Diberikan ke kelompok karena semua sudah selesai melaksanakan praktik, kita lanjutkan ya untuk di fase berikutnya, yaitu adalah melakukan pengujian juga sudah dilakukan. Ya, hasilnya apa tadi? Sudah kembali seperti semula mobilnya? Sudah tidak terjadi gejala yang sama. Gejalanya apa tadi? Ya, mesinnya pincang atau bergetar berlebihan. Kemudian ada lampu mil yang menyala. Baik. Kita sampai di fase yang terakhir, yaitu mengevaluasi, yaitu mempresentasikan proses dan hasil perbaikan. Nah, tadi kelompok yang sudah praktek silahkan untuk mempresentasikan di depan. Ya. Mesin bergetar atau pincang. Ya, terus tadi yang dilakukan apa? Kemungkinan penyebabnya? Kemungkinan penyebabnya busi, koil, pengapian, sensor CMP, kabel. Ya, yang dilakukan tadi? Yang dilakukan pemeriksaan dengan ignition spark test. Ya, didapatkan hasil? Koil nomor 1 rusak. Ya, ketika ignition spark test terjadi masalah pada ya nomor 1, busi atau koil silinder 1. Silinder 1 tadi yang sebelah mana? Depan. Ya, paling depan terjadi masalah. Kemudian kalian cek businya, didapatkan? Ya, businya bagus. Busi masih bagus, celahnya masih Celahnya bagus. Kemudian untuk koilnya tadi di kelompok 2 atau kelompoknya Mas Hadi tadi sudah dicek. Apa hasilnya? Rusak. Hasilnya? Ya, terima kasih atas prakteknya dan juga hasil prakteknya. Kita berikan aplaus lagi ke semua kelompok. Baik, silakan bisa ditutup kemudian kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawah saja. Ya, dari hasil praktek tadi sudah kita dapatkan kesimpulan bahwa terjadi kerusakan pada ignition coil silinder nomor 1.
yaitu dia tidak bisa memberikan atau menghasilkan ya tegangan tinggi pada koil pada busi sehingga businya tidak bisa membersihkan bunga api. Nah, kita masuk ke rangkaian yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Mulai dari gejala. Tadi gejalanya ada apa saja? Ya, gejalanya adalah mesin pincang. Kemudian ya, lampu milnya menyala. Kemudian gejala-gejala yang lain yang tadi sudah disebut sudah ada dijabarkan tapi tidak kita lakukan hari ini. Mesinnya mati. Ya, dengan busi tidak bisa membersihkan bunga api berasal dari koil. Kemudian bisa berasal dari busi, bisa berasal dari sensor dan ya kabel. Kemudian pengujiannya untuk sistem pengapian elektronik ini ada apa saja? Ya, menggunakan ignition spark test, kemudian aktuator test, dan yang terakhir ya ignition coil test. Langkah selanjutnya, nah setelah kalian tadi mempelajari hal tersebut dengan praktek dan dengan pengetahuan, silakan kalian kerjakan tes formatif tersebut untuk mengetahui seberapa signifikan pembelajaran kita hari ini terhadap kognitif dan keterampilan kalian. Itu betul ya, postas ya? Oke. Selesai semua ya? Ya, baik. Kalau sudah selesai semua, kita lihat nilainya di sini mayoritas sudah menjawab dengan baik. Ada nilai 9, ada nilai 100. Kita lihat siapa yang nilai 100 ini. Ya, di sini ada Mbak Melina. Kita berikan aplaus ke Mbak Melina. Salah satunya yang sudah mengerjakan dengan nilai yang sempurna. Ya, baik. Di sini ada yang nilai 70. Siapa salah satunya? Kita lihat. Mas Hani. Baik, tidak apa-apa. 70 sudah termasuk sebetulnya sudah termasuk kriteria minimal, namun akan lebih baik lagi ketika nanti bisa diulangi lagi biar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Seperti kalian lihat di sini, untuk siswa yang nilainya di bawah 70, nah nanti akan dilakukan remedial. Namun ketika nilainya melebihi 70, nanti kalian akan dilakukan pengayaan. Nah, ya bagi siswa yang remedi tadi, nanti dengan tambahan mengerjakan tugas analisa penyebab kerusakan. Selanjutnya, silakan kalian refleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini dalam dua refleksi. Yang pertama adalah lembar refleksi dan yang kedua adalah survei proses pembelajaran. Ya. Baik, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih telah belajar dengan baik dan belajar dengan antusias dan penuh semangat. Saya ingatkan sekali lagi untuk kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan karena di akhir-akhir ini kita sering sedang marak perubahan iklim ya. Jadi dengan perubahan iklim tersebut bisa menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu sehingga menyebabkan kita menjadi mudah sakit. Nah, saya harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa penutup. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan yel-yel. Silakan dipimpin yel-yelnya. SMK bisa. Skemo hebat. TKR Jos. Ya, kita berikan aplaus ke kalian TKR 2.
Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video uji kinerja dari saya dengan materi diagnosa sistem pengapian elektronik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.